Hosea 11 ayat 9, sebab aku adalah Allah di tengah-tengahmu dan bukanlah manusia. Galatia 1 mengatakan, aku menerima Injil bukan dari manusia tetapi dari Yesus Kristus. Tidak ada satu ayat pun yang menyatakan Tuhan Yesus itu adalah manusia. Nah, kalau mereka menyangkal bahwa satu-satunya penguasa adalah Bapa yang menebus kita, yaitu Yesus Kristus, mereka semua antikris. Sebab ada tertulis dalam nubuatan, sebab engkaulah Bapa kami, walaupun Abraham tidak mengenal kami dan Israel tidak mengakui kami, ya Yotefave, engkaulah Bapa kami, penebus kami, namamu kekal selamanya. Yesus adalah Yotefave, dia adalah penebus, dia adalah Bapa, sesuai dengan yang telah dinubuatkan. Tidak ada satu ayat pun dalam nubuatan yang menebus adalah firman. Dari Kejadian sampai kitab Wahyu tidak pernah ada tertulis firman adalah penebus. Karena mereka itu tidak paham tentang Yohanes 1 ayat 1. Semua pendeta-pendeta Tritunggal tidak memahami Yohanes 1 ayat 1. Coba saya mau tantang semua pendeta-pendeta Tritunggal untuk menjelaskan Yohanes 1 ayat 1. Silakan naik. Ya, Bill, ini ada yang baru naik, Pak Ben. Kupikir kalau tema atau segmennya debat kayak tadi, harus juga ada data yang ditampilkan seperti Pak Cak Lontong gitu. Dan omongan tadi kan dia general sekali kan Pak Cak Lontong, dia bilang apa tadi tuh, Pesita bukan di abad 2. Nah, kalau dibilang Pesita bukan di abad 2, artinya dia bilang Pesita itu baru ada di abad selanjutnya. Padahal tadi udah ditunjukin data. Padahal yang benar itu naskah tertua yang ada, yang masih bisa diteliti, yaitu salinan. Itu kan salinan. Jadi dia bukan naskah autograf, bukan itu maksudnya. Nah, si Demian salah ngucap gitu. Salah ngucap dalam artian artinya dia salah berpikir kan, makanya dia ngomong senaknya. Ya, ini gimana Pak Ben? Ada yang mau ditanggapin atau? Ada yang salam mau damai ditanggapi? ya, salam damai, salam ketemu, salam baku dapa. Oh iya. Ya, saya Ben dari Manado. Oke. Konteksnya apa nih? Pak Ben mengakui Yesus adalah Bapa atau tidak? Kalau ya Yesus bukan Bapa. Berarti Pak Ben antikris ya? Konteksnya apa dulu nih? Berikan Bentar, dia ini, itu. soalnya pertanyaannya kan berikan dia gamblang aja. alasan Ya, dulu, apakah Bang. Yesus Bapa itu Yesus. Terus konteksnya seperti apa dulu, Bang? Saya tanya, Coba dijelasin. yang kau jadikan Tuhan, Yesus atau Bapa? Yesus. Yesus. Bapa Tuhan bukan? Jadi gini, Gimana? kalau semasa yang aku tahu ya, aku Pak Ben, terus terang aja. jangan bikin malu Manado. Iya, ya, jadi terus terang aja. Jadi Ada di Marina kita ini, di Ampalima. oh, Ampel 5, ya. Oke. Oh, orang Manado juga ya, oke. Jadi gini, Bang Billy, konteks Bapak itu, kalau ya terus terang, kalau saya terlahir sebagai seorang Katolik ya, dan nggak taat juga. Tapi dalam pelajaran-pelajaran kan sering ya, masa seumur 50 tahun, 50 tahun ini yang saya Pak Ben, Manado di mana? Bitung atau di kota Manado? Mapangat, Bandara, Bang. Bandara, oke. Jadi gini, kita mengenal Bapa itu dari Yesus, bahwa dia menyatakan diri, dia Tuhan, dia menyatakan diri, dan kita mengenal Bapa dari Yesus. Apakah ada satu orang Kristen pun yang tahu tentang Bapa selain daripada dia? Kalau orang-orang yang terdahulu ya, sebab itu kita urut dulu dari sejarahnya. Masa sebelum Masehi, masa Abraham sebagai orang bapa orang percaya, ya kan, dia mengenal Tuhan yang langsung. Para nabi, perjalanan hidup para nabi, dan Raja Salomo, Raja Daud, mereka mengenal Tuhan itu secara langsung kan. Ada orang Kristen setelah ini mengetahui tentang Bapa? Selain daripada murid-muridnya, orang Yahudi. Nggak ada. Nggak ada. Mau diambil dari teks Orang manapun, Yahudi. maka dari itulah
orang Yahudi pasti mereka tahu karena mereka mengenal yang namanya Tuhan mereka kan. Yesus membawa Tuhan dari sana kan. Pengenalan Tuhan itu dari sana. Lagi di mute, Bill. Kasih pengetahuan. Karena saya ini beban berat sama Pak Ben. Sama-sama Manado. Iya, Pak. Beban ini berat, apalagi ada dua ya, apologet Manado ya yang cukup dikenal itu khusus orang Manado. Dari banyaknya apologet yang di Manado itu cuma dua, saya dan Malikela Malak. Oke. Nah, jadi ini sangat memang beban saya, dan saya ini lagi membangun. Saya pingin cita-cita saya itu membuat apologet ya, Yesus adalah Bapa ya, apologet yang akan menggantikan saya dengan Malikela Malak itu. Jangan cuma kita berdua aja yang tampil di Indonesia ini. Udah bosan orang lihat muka kami, mendengar nama kami dari Manado. Ada banyak. Oke. Jadi Sebenarnya gini, Bang. Kalau saya sih terus terang masih baru ya. Ini juga Betul. anak yang bikin TikTok saya terus coba ikutin. Jadi banyak. Kayaknya Bang Billy nggak asing lagi nih. Suaranya tuh nggak asing. Saya sering dengar Bang Billy karena sering masuk di Sofiatul dulu kan. Jadi saya ikutin Sofiatul sampai termasuk dari kristolog Islam itu juga saya suka tentang sejarah itu. Pada dasarnya seperti itu ya. Nah, masalah keimanan memang ya saya juga nggak tahu, iman itu kan boleh dibilang absurd lah. Kalau kita meyakini segala sesuatu itu menjadi iman buat kita kan gitu. Betul. Itu akan pasti akan menjadi iman buat kita, keyakinan kita itu. Ini termasuk orang-orang yang berbuat jahat. Hitler punya keimanannya itu juga. Tapi statusnya dia sebagai agama Kristen sama. Hitler itu meyakini bahwa area tertinggi, ras tertingginya mereka itu, yaitu rasnya dia. Tapi latar belakangnya kekristenan juga dia. Anti Yahudi ini termasuk udah dari zaman dahulu. Pembantaian orang-orang Yahudi itu gara-gara apa? Ya masalah kayak begini. Eksistensi ini. Eksistensi tentang ketuhanan. Itu yang saya coba untuk terus terang begini Bang Billy. Saya kurang untuk Alkitabiah ya. Memang nggak mempelajari, nggak mendalami itu. Tapi saya senang dengan sejarah. Maka ayo kita gali. Yesus pernah ada, berarti sejarahnya dia pernah jadi manusia dan sejarahnya ada. Itu sejarahnya Tuhan, kita mau ambil dari mana? Coba, pertanyaan saya, ada yang bisa jawab? Gak Tuhan bisa. ambil dari mana? Sejarahnya dari mana? Selain daripada manusia sebagai ciptaannya, kan begitu. Pengantar-pengantar itu dibawa. Ada nggak manusia yang mengaku dia sebagai Tuhan? Bisa. Kan secitra, segambar, serupa. Betul nggak? Oke. Saya cerita dulu sedikit ya. Iya. Jangan dulu kita melebar. Saya jelasin dulu sedikit. Dalam penggunaan kata Bapa itu harus dipandang. Ini kan berbicara Alkitab yang dari bangsa Israel. Walaupun tulisannya Cina, tulisannya Yunani, tulisannya Arab, harus dipandangi. Ya, cerita-cerita di dalam Alkitab itu dari sudut pandang bangsa Yahudi, bangsa Israel. Betul. Sepakat, iya. Yang pertama, dalam penggunaan kata Bapa ada 3. Abraham, setan, dan Tuhan disebut Bapa. Kenapa Abraham disebut Bapa? Karena Abraham adalah sumber bangsa pilihan. Kemudian, kenapa setan disebut Bapa? Karena dia adalah sumber kebohongan. Iya. Ya. Kenapa Tuhan itu disebut Bapa? Karena dia adalah sumber segala sesuatu. Jadi Bapa itu apa? Predikat. Bapa itu apa? Gelar. Bukan pribadi. Betul sekali. Nah, tapi tidak untuk Tritunggal. Saya tidak mengajarkan Bapak Ben untuk tinggalkan Katolik, tidak. Walaupun memang bertentangan dengan Katolik ajaran ini. Tetapi saya berharap menjadi terang dan garam dunia di dalam gereja tersebut. Kalau bisa. Seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego berdiri di istana raja yang tidak mengenal Tuhan. Tapi dia berdiri teguh dengan satu keyakinan. Tuhan beserta dia. Itu. Nah, kemudian, jadi Bapa itu sumber, bukan pribadi, seperti yang dikatakan oleh Tritunggal. Ya, betul. Nah, kalau begitu, siapa nama Allah bangsa Israel? Nah ini, kalau belajar Alkitab itu belajar dulu siapa nama Allah yang dikenalkan oleh bangsa Israel. Apakah sama atau tidak? Oke.
Bertahap saya Ya. coba. Bang Billy Bertahap. tadi mengatakan tentang kebaikan, orang yang berbuat kebaikan, bapak orang percaya adalah Abraham itu disebut bapak orang pendusta adalah disebut setan. Itu kan bapak juga kan gitu. Sumber. Artinya, Jadi Bapak itu artinya ini bermakna gelar sumber. kan gitu kan. Artinya Ya. itu gelar. Nah, kalau umpamanya kita menggarisbawahi tentang Tritunggal, ada Allah Bapa zaman sebelum Yesus, setelah itu datang Anak, terus datang Roh Kudus di masa yang akan datang, ya kan? Terus dalam keyakinan orang Kristen bahwa nanti terakhir dia akan turun lagi sebagai satu entitas yang tunggal kan berarti dia. Betul nggak? Kalau kita sepakati itu kan keimanan orang Kristen kan begitu. Saya jelasin Bahwa dulu sedikit. dia akan turun Saya itu jelasin kan dulu nanti. sedikit. Nah, Saya jelasin dulu terus sedikit. Tritunggal itu adalah satu gelar juga. Ini dulu kita dengar Betul nggak? penjelasan dari Saya Billy, jelasin dulu Oh ya. ya, oke. lebih jelas lah, lebih akurat lagi. Karena Tritunggal itu tidak nyambung dengan Alkitab. Gelar disebut pribadi, nggak nyambung. Yang pertama kita kenali dulu Tuhan bangsa Israel. Nah, menurut Katolik, menurut Ortodoks, Tuhan tidak punya nama. Kita lihat fakta, apakah punya nama atau tidak. Iya, betul. Nah, Sepakat. dalam Keluaran 3 ayat 13, Musa bertanya tentang namanya. Keluaran 3 ayat 14, ya, dikatakan Ya, apa? di situ baru Ehye muncul eser namanya, ehye. betul. Iya, Ayat 14, Ehye eser ehye. iya, Nah, di situ stuck mereka di situ. Oh, Tuhan namanya Ehye eser ehye. iya. Enggak begitu. Itu berbicara tentang sifat Tuhan. Akulah dia, aku tetap dia. Tuhan yang tidak berubah itu sifat Ehye eser ehye. Ya, Lalu apakah Tuhan punya nama? Ada. Keluaran 3 ayat 15 dia menyatakan, Akulah Yotefave bapamu, Elohim Abraham, Ishak dan Yakub. Itulah namaku dan itulah pengingatku. Dia menyebut namanya Yotefave. Dikonfirmasi dalam dua kitab, Yeremia dan kitab Yesaya. Yesaya menyatakan dalam bahasa Ibrani, Ani Yotefave Husemi, akulah Yotefave, itulah namaku. Yesaya 42 ayat 8. Dikonfirmasi lagi di dalam hukum Tuhan. Jangan menyebut nama Yotefave Elohimu dengan sembarangan. sembarangan. Ya, Punya nama. Kalau Tuhan tidak punya nama, bagaimana bisa ada ayat itu? ya, Ditambah lagi dengan hukum yang pertama. Akulah Yotefave Elohimu yang membawa kau keluar dari tanah Mesir. Ayat ketiga. Jangan ada padamu Elohim lain di hadapanku. Kita tidak boleh menyembah selain Yotefave. Enggak boleh. Kemudian, apa sangkut pautnya Yotefave dengan nama Yesus? Kan begitu pasti pertanyaannya. ya, Apa sangkut pautnya? Kita nggak boleh menyembah selain Yotefave. Loh, lalu Yesus yang kita sembah, apa beda dengan Yotefave? Yesaya 63:9 mengatakan, bukan duta, bukan utusan, melainkan ia sendirilah yang menyelamatkan. ya, Kemudian, ketika Yotefave melakukan tindakan, dia membawa nama dan tindakan. Makanya ada istilah ya, Yotefave Makadiskem, Yotefave Nisi. Ketika dia menyembuhkan, Yotefave Rafa. Ketika dia menyelamatkan, Yotefave Yasa. Artinya Yotefave yang menyelamatkan. Disingkat dalam bentuk Ibrani, Yehusua. Yotefave menyelamatkan. Nah, ketika dalam Yehusua ditulis dalam bentuk Yunani, tidak ada huruf Yot, maka diganti dengan huruf I, jadi Yeseu. Jadi arti nama Yesus adalah Yeseu, artinya Yotefave Yasa. Yesus adalah nama keselamatan daripada Yotefave itu sendiri. Sama Tuhan kita, bukan duta, bukan utusan, melainkan ia sendiri yang menyelamatkan. ya, Oke? Saya buka lagi. Ya Yotefave, engkaulah Bapa kami, engkaulah panjunan kami, dan kami semua adalah karya tanganmu. Berarti Yotefave adalah Sang Pencipta, Bapa. Sama nggak dengan Yohanes 1 ayat 3? Segala sesuatu dijadikan oleh dia, tanpa dia tidak akan ada segala sesuatu. Tuhan Yesus itu adalah Yotefave, itu sendiri. Namun didustai oleh para pendeta. Ini saya mau jelasin. Kedustaan pendeta yang paling tinggi. Di mana? Yohanes 1 ayat 3. Yohanes 1 ayat 1.
Oh, mereka menyatakan firman yang menjadi Tuhan Yesus, firman Tuhan, firman Yotefave. Kalau firman Yotefave, kalau kita mau jujur, artinya bedalah Tuhan kita dengan Tuhannya Musa. Tuhan Musa tidak mengenal Tuhan mereka sebagai firman, tidak. Tetapi yang mereka mengenal adalah Yotefave. Nah, kalau firman daripada Yotefave yang menjadi Tuhan Yesus yang kita sembah, beda Tuhan kita. Jangan bilang sama kalau dalam segi kejujuran. Betul tidak? Maksudnya yang kita sembah saat ini adalah Yesus, berbeda dengan Tuhan yang disembah oleh bangsa Israel gitu. Betul. Bagi Tritunggal, bagi kami sama. Kan yang Tritunggal sembahkan adalah perkataan yang menjadi Tuhan Yesus, betul? Bukankah Tritunggal itu mengacu ke situ? Sabar. Yang saya tanya dulu, bukankah Tritunggal menyembah perkataan yang menjadi Tuhan Yesus, betul? Iya. Tuhan Yesus kan menurut Tritunggal kan firman, perkataan. Ya. Nah, berarti beda. Musa tidak menyembah firman. Musa menyembah Yotefave. Bukan perkataannya yang mereka sembah. Beda dong. Berarti di sini sudah terjadi lebih daripada satu bukankah Tuhan. Musa yang menulis semua dari kitab Kejadian sampai pada kitab Bilangan? Kejadian, Musa kan Keluaran, yang Imamat, itu. Bilangan dan Ulangan, Iya. betul. Musa yang Tapi menulis itu. para nabi Artinya tidak ilham pernah. yang didapatkan itu kan dari firman. Betul. Bukankah begitu, Bang? Dari Roh Kudus. Iya, Bukan dari dari Roh firman. Kudus, berarti kan ada kata-kata yang turun. Ada kalimat yang turun. Iya. Jadi Tuhan Yesus menyembah berarti kalian Kristen menyembah perkataan. Iya, kalau saya tangkap begini, Bang. Kalau kita pakai contoh analogi entitas api, api ada cahaya, ada panas. Tidak Iya kan? begitu. Jangan ditambah-tambah. Ini coba kita analogikan begitu, karena Bang Billy tadi pakai satu terminologi tentang bahasa itu. Iya kan? Jadi coba saya Yang dibawa gambarkan Billy tentang entitas sebenarnya itu ya, gini Bang. loh bro. Yang dibawa Ya. Billy tadi, kira-kira gini bro. Yang dibawa Billy, mulai dari kitab Kejadian yang ditulis Musa dan seluruh para nabi, sampai kepada kitab Maliaki, Perjanjian Lama, tidak ada satupun yang menuliskan tentang Tuhan itu punya 3 pribadi. Betul. Mereka tidak mengenal Iya. itu. Setuju. Nah, lalu Setuju. kenapa pada abad ketiga, pada abad keempat dimunculkan Tuhan itu punya 3 pribadi? Dari mana dasarnya? Sedangkan para nabi nggak mengajarkan seperti itu. Musa tidak pernah mengajarkan seperti itu. Ya, artinya Yeremia nggak dalam pernah konteks- mengajarkan seperti dalam itu. konteks Itu Alkitab poinnya. tidak ada kata-kata Tritunggal, maksudnya Bang Caklon tuh gitu kan? Enggak, tidak ada pengajaran, tidak ada makna doktrin atau pengajaran bahwasanya Elohim itu punya 3 pribadi, nggak ada itu. Iya. Saya Nggak sambung ada, lagi. nggak ada. Saya sambung lagi. Betul, Bang. Lanjut, bro. Saya sambung lagi. Jadi yang dikenal oleh yang dituhankan oleh para nabi adalah Yotefave, bukan perkataannya. Tetapi Tritunggal menuhankan perkataannya Yotefave. Itu beda, bro. Betul beda atau tidak? Ya jelas beda. Kalau ada yang tidak Betul. berkata dan ada yang berkata tentu beda. Beda. Jadi, Berarti beda nggak Tuhan kita dengan para nabi? Beda nggak Tuhan Tritunggal dengan para nabi? Sebab Ya, itu mereka- bukankah Tritunggal menyatukan itu? Sabar, bro. Kita jangan masuk Secara ke Tritunggal tradisinya dulu. seperti itu, Bro, nggak usah masuk ke Tritunggal dulu, bro. Kita pakai akal logika dulu. Buang dulu Tritunggal itu, disampingkan dulu. Kita pakai akal Nggak, soalnya- sehat dulu. Iya. Oke? Tadi kan Karena toleransinya Tritunggal itu bertobatlah tidak nyambung. Tritunggal kan gitu. Tritunggal itu tidak nyambung dengan Alkitab. Oke? Nah, Oke. kalau yang disembah oleh para nabi adalah Yotefave itu sendiri, sedangkan Tritunggal menyembah perkataan yang menjadi Tuhan Yesus, itu beda atau sama? Beda atau sama? Kita posisikan dulu. Ya, sorry Bang. Gimana Bang? Sorry. Kalau yang disembah oleh bangsa para nabi adalah Yotefave, yang disembah oleh Tritunggal adalah perkataan Yotefave, apakah itu adalah 2 Tuhan yang sama? Tuhan yang sama. Bro, sedikit. Kalau menurut saya Makanya aku Tuhan bilang, yang sama kan itu. bro, yang disembah adalah ada sekarang ya, bro. Beda nggak kualitas? Yang disembah adalah Yotefave,
Tritunggal sembah adalah perkataannya, kok dibilang sama? Susah. Soalnya gini, kalau dia nggak pernah berkata, nggak pernah berfirman, mana kita tahu adanya dia. Bro, Kira-kira. jangan, bro. Sedikit dulu Bang Billy. Jangan dulu sedikit. melebar, bro. Kita Ya, dulu lihat enggak, dulu maksudnya cerita gini, saya. Iya, Bang Billy kan menganalogikan sesuatu. Itu sebab itu saya juga berpikir untuk, oh iya seperti ini. Kalau seandainya dia nggak pernah kata-kata, oke, berarti Bro. kita nggak pernah tahu kan gitu. Sabar dulu, bro, Tentang bukan di firmannya, situ. tentang bahasa. Saya tanya Firman itu kan dulu. perkataan ya. Kalau Betul. nggak salah Saya perkataan tanya. itu ya, firman. Yang kamu sembah adalah perkataan, yang disembah oleh Musa adalah Yotefave, sama tidak? Iya, iya. Sesembahannya. Sama. Bang Billy gini loh Bang Billy. Memang saya lihat sudut pandang memang sudah berbeda. Karena gini loh, tidak ada manusia satupun di bawah kolong langit ini yang akan mengenal Tuhan satu-satunya yang disembah itu kalau Tuhan itu tidak berfirman. Kita mengenal Tuhan. Saya tidak tanya Tuhan berfirman dan tidak berfirman. Yang saya tanya, sesembahan kalian yang disembah oleh Musa adalah Yotefave, yang disembah oleh Tritunggal adalah perkataan Yotefave, sama atau tidak itu sesembahannya? Coba jujur jadi orang Kristen. Nggak bisa jujur kalian. Karena Yesus juga menyembah yang Tuhan Saya Musa tanya sama atau secara tidak tradisi. dulu. Sama bang. Bro, susah kalau jadi orang jujur, bro. Susah. Yang disembah adalah Yotefave, yang disembah oleh para nabi adalah Yotefave. Kalian menyembah perkataannya kok sama? Apakah suara? Apakah perkataan saya dengan diri saya? Iya, maksudnya Bang Billy gini. Ketika kita Kristen itu menyembah tentang firman-Nya, terus maksudnya Musa itu menyembah Allah langsung kan gitu. Tuhan Iya langsung, betul, kan, gitu. Allah langsung. Beda Oh, nggak? gitu. Ya perbedaan ada itu. Ada jelas Beda, berbeda. bagus jujur. Ya. Karena itu yang dipahami oleh ini kita harus kejujuran ya. Agak susah di sini karena memang banyak penghambat dari kekristenan ya, kejujuran ya. Karena kalau kita lihat ya, dalam Yohanes 1 ayat 1 itu bukan berbicara perkataan. Yohanes 1 ayat 1 dia bunyinya begini. Pada mulanya ada Sang Firman. Sang Firman itu tentang Elohim. Sang Firman dengan Firman itu berbeda atau sama? Kalau Firman perkataan, kalau Sang Firman itu merujuk kepada pribadi yang berkata. Objeknya, iya. Betul, subjeknya. Merujuk kepada subjek. Jadi kalau ratu itu kata umum, tapi kalau berbicara Inggris, sang ratu itu merujuk kepada subjeknya siapa? Elizabeth. Nah, makanya di dalam Yohanes 1 ayat 1 ya, pada mulanya ada Sang Firman. Sang Firman itu siapa? En arche en hologos. Toh? Ya kan? Ya. Nah, kata pros di situ bukan bersama-sama, tapi tentang. Jadi itu kenapa Tuhan itu mempunyai gelar Sang Firman? Makanya dikatakan dan Sang Firman itu adalah Elohim. Elohim yang kita kenalkan cuma satu Bapa, namanya adalah Yotefave. Tuhan Yesus adalah Yotefave. Kenapa Tuhan diberi gelar Sang Firman? Firman dalam bahasa Persia artinya furman, artinya titah. Firman dalam bahasa Inggris diterjemahkan word. Firman dalam bahasa Inggris diterjemahkan bahasa Arab kata. Tetapi Yohanes 1 ayat 1 itu bukan kalimat, tapi al-kalimah. Yang berkata situ, itu merujuk kepada apa? Subjek. Jadi itu adalah gelar. Jadi Tuhan Yesus itu mempunyai gelar. Sang Firman, Hoaster, Hologos, Hoaster, Sang Bintang. Kemudian Holampros, Sang Terang. Itu sebabnya hanya ada satu Tuhan saja kita. Makanya Sang Firman itu adalah Elohim, yaitu Yotefave. Tuhan Yesus itu adalah Yotefave. Sama. Nanti kalau firman yang disembah oleh Tritunggal adalah perkataan, yang disembah adalah Tuhannya langsung oleh Tritunggal oleh Musa, itu berbeda. Itu kan kontradiksi, seperti begini kontradiksinya teman-teman ya. Pada mulanya adalah firman. Mana yang lebih dulu? Perkataan atau Bapa? Kontradiksi itu. Hanya bisa dijawab dengan, oh salah jawaban pertanyaanmu Billy. Oh gak boleh kamu bertanya begitu Billy. Padahal mereka berhalusinasi dengan dusta. Nanti ketika Tuhan Yesus berkata,
aku adalah Alfa dan Omega. Ketika ditanya, mana lebih dulu? Tuhan Yesus atau Bapa? Oh, sama-sama, Billy. Oh, enggak begitu, Billy. Pasang mode dusta. Jadi bertanding ini hari. Pasang mode dusta, teman-teman. Jadi di dalam keimanan itu harus ada kejujuran. Kalau tidak ada kejujuran, kalian nggak akan dapat poinnya. Jadi berbeda antara firman apa yang disembah oleh Tritunggal dengan para nabi itu beda. Tritunggal menyembah perkataannya, sedangkan para nabi menyembah Elohimnya langsung. Beda? Ya beda. Bil, turun dulu Bil ya. Lanjutkan. Siap, Bang Erik. Ya, Tuhan berkati. Shalom. God bless. Shalom.